Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Memperkarakan Keseriusan. Saudara, orang Kristen yang benar pasti mengalami pertumbuhan dalam hal kerohaniannya. Dalam hal ini, kedewasaan rohani atau umur rohani seseorang akan menentukan tingkat keseriusannya dengan Tuhan. Dengan demikian, seriusnya seorang dengan Tuhan dibandingkan yang lainnya pasti berbeda. Dan itu relatif, sesuai dengan umur rohaninya. Yang menjadi masalah adalah apakah keseriusan kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan? Maka kita harus bertanya kepada Bapa, memohon Dia memeriksa dan mengkoreksi apakah keseriusan kita dalam berurusan dengan Tuhan itu sudah berkenan di hadapannya atau belum. Kalau kita serius membawa perkara ini ke hadapannya, Bapa tidak mungkin tidak memberitahu kita. Kenapa saya katakan kalau kita serius? Karena kuasa gelap selalu berusaha untuk merusak, istilahnya mendistrak pikiran agar kita fokus kepada banyak hal lain dan tidak fokus kepada Tuhan. Akhirnya, kita menjadi kurang serius, bahkan tidak serius memperkarakan keseriusan kita dengan Tuhan. Terlebih kalau kita hidup dalam dosa, keseriusan kita tidak mungkin kuat, tidak mungkin utuh, bahkan bisa hancur. Maka benarlah penulis Amsal yang mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23. Hati yang dimaksud adalah pikiran kita. Sebab kalau kita buka celah dalam pikiran kita, iblis masuk, saudara. Lalu mulai muncul kebencian, dendam, pikiran zina, gila hormat, atau hal-hal najis lainnya. Maka keseriusan kita akan hancur berkeping-keping. Terkait dengan hal itu dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Maka keinginan kita untuk memiliki sesuatu atau barang tertentu harus kita perkarakan dengan Tuhan. Kalau memang Tuhan tidak kehendaki, ya sebaiknya tidak. Jangan kita paksakan. Ini tidak mudah, saudara. Bahkan mestinya sesuatu yang kita ingini itu bukan sekedar untuk kesenangan kita, tapi harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Begitu. Fasilitas dan porsi berkat yang kita terima pun tidak sama. Yang baru diberkati dengan kendaraan roda 2, jangan iri hati dengan mengatakan yang punya mobil hidupnya bermewah-mewah dan itu berdosa. Tidak boleh begitu. Kita tidak bisa menilai pergumulan orang lain. Jadi jangan menghakimi. Yang penting, kita jangan mengingini barang hanya untuk kepentingan kita, apalagi untuk prestis. Saudara, dunia itu tidak semakin baik. Dalam segala aspek, semakin kacau dan tidak menentu. Padahal kita harus membawa sebanyak mungkin orang untuk bertobat. Yang sungguh-sungguh bertobat, saudara. Yaitu dengan menunjukkan hidup yang suci, kudus,
tidak bercacat dan tidak bercela. Untuk itu harus ada kebenaran yang murni dari Tuhan. Bukan cukup berpegang pada doktrin warisan yang ternyata tidak mengubah hidup manusia. Maka sesungguhnya dalam membenahi diri agar bisa berkenan di hadapan Allah, kita itu berkejar-kejaran dengan waktu. Kalau kita kalah, bukan tidak mungkin kita akan seperti Eropa atau negara-negara Barat, di mana kekristenan benar-benar telah bangkrut. Masih untung saudara, kita ada di negara Indonesia, di mana suasana keberagamaan masih kental dan orang masih tergiring ke gereja untuk mencari Tuhan. Jadi mestinya pencarian kita akan Tuhan, akan hadiratnya, harus kita lipat gandakan. Kita harus benar-benar serius untuk itu saudara. Jangan sampai kita lemah dan tidak punya jam doa, apalagi tidak pergi beribadah. Jangan sampai. Karena ini mempengaruhi tingkat keseriusan kita dengan Tuhan. Memang dalam ibadah tidak diabsen, saya juga tahu. Tapi jangan merasa aman ya kalau tidak beribadah. Itu akan mengurangi tingkat kesucian kita. Itulah sebabnya kita harus menyediakan waktu kita dan mau serius berkomitmen untuk mencari Tuhan. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mencari Dia. Seberapa serius kita dengan Tuhan, harus sungguh-sungguh kita perkarakan. Di sini Roh Kudus pasti menuntun kita. Percayalah, Roh Kudus pasti membimbing kita sesuai dengan tingkat keseriusan kita dalam berurusan dengan Tuhan. Dan ketika kita kurang atau tidak serius, pasti Tuhan beritahu di bagian atau aspek mana kita tidak atau kurang serius, atau di mana kemelesetan kita. Melalui Roh Kudus, Tuhan pasti juga beritahu kita penyebab atau penghalangnya apa sampai kita tidak serius. Jadi mari kita periksa diri kita, seberapa serius kita dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.